Nusantara Sustainability Trend Forum atau Nature 2026 kembali digelar di NT Tower Ballroom Jakarta. Forum tahunan ini menghadirkan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo untuk menegaskan arah baru pembangunan berkelanjutan Indonesia berbasis nature-based solution. Salah satu anggota Dewan Penasehat MESI juga. Terima kasih. Dan ada Bapak Rohman Marzuki sebagai Memasuki tahun ketiga Nusantara Sustainability Trend Forum Nature pada tahun ini mengangkat tema besar menjaga alam, menggerakkan ekonomi, arah baru pembangunan berkelanjutan Indonesia. Melalui tema tersebut, Nature 2026 fokus mendorong tren masyarakat untuk terbuka dalam menjaga alam untuk kepentingan ekonomi berkelanjutan. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo dalam keynote speech-nya menegaskan komitmen pemerintah menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari transisi menuju energi terbarukan. Di bawah kepemimpinan Presiden, konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan satwa liar menjadi prioritas, salah satunya melalui alokasi dana sebesar $120 juta untuk konservasi Taman Nasional Waikambas. Di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, konservasi lingkungan hidup termasuk alam, termasuk satwa liar dapat prioritas. Dan ini adalah komitmen dan ini positif sekali dari dunia internasional. $120 juta. Ini uang kita. Ini bukan uang dari bantuan luar negeri. Ini bukan donasi dari LSM luar negeri. Ini uang kita. Uang bapak-bapak, uang saya, uang kita semua, uangnya Pak Nurdin Tabubolon yang kita bayar, ini dipakai. Pemerintah juga telah menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang diduga merusak lingkungan. Langkah ini disebut mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam perlindungan alam. Menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Prabowo Gibran untuk tetap menjaga dan tetap melanjutkan kelestarian lingkungan hidup, kelestarian alam yang begitu penting bagi kita. Sudah diketahui umum bahwa sebagai wujud daripada tanggapan pemerintah terhadap tadi di bencana yang disebut oleh Pak Timpos, pemerintah sudah mencabut izin usaha 28 perusahaan, ya, termasuk yang di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat. Ini adalah tekad, ya, wujud dari tekad pemerintah. Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan Indonesia saat ini telah siap mendukung solusi berbasis alam atau nature-based solutions sebagai bagian dari strategi penanganan perubahan iklim. Pemerintah pun berencana membuka pasar karbon secara lebih luas bagi investor internasional. Pasar karbon ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni atau Juli 2026 dengan sistem perdagangan unit karbon yang telah memiliki dasar hukum yang jelas. Bahwa Indonesia sekarang sudah sangat mendukung solusi-solusi nature-based berdasarkan alam. Maka nanti pasar karbon akan nanti dibuka lebar untuk investor-investor dari internasional. Kita rencanakan bahwa tanggal 1 Juli tahun ini 2026 pasar modal akan dibuka lebar dan operasional dengan sistem registrasi unit karbon atau SRUK menggantikan yang sekarang ini adalah SRN kalau tidak salah, sistem registrasi nasional. Nah, ini yang ditunggu dan sudah sekarang ada dasar hukum untuk melaksanakan pasar karbon di Indonesia. Ratusan miliar dolar sudah tersedia untuk ikut nanti masuk ke Indonesia untuk menjaga hutan-hutan kita, menjaga laut kita. Dalam momentum Emas Nature 2026, Nusantara TV menganugerahkan Lifetime Achievement in Sustainable Development Award kepada utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen panjang dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Presiden Komisaris Anti-Corrup, Nurdin Tampu-Bolon menyebut penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas konsistensi dan kontribusi nyata tokoh nasional bidang lingkungan Hasyim Joyo Hadikusumo dalam memadukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan visioner yang ditunjukkan menjadi bukti bahwa pembangunan dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap alam dan masa depan generasi mendatang. Atas dedikasi panjang, komitmen yang konsisten, serta kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau ini pantas untuk menerimanya. Kemudian jejak pengabdian yang telah Pak Hasyim tunjukkan bahwa kepemimpinan visioner mampu berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap alam dan masa depan generasi berikutnya. Melalui Nature 2026, komitmen menjaga alam sekaligus menggerakkan ekonomi berkelanjutan ditegaskan sebagai agenda strategis nasional. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Trihartanto, Jurnalis NTV melaporkan.